Di video ini saya tunjukkan 10 hal wajib untuk HP Spectre X3 Nex 10. Anda setelah selesai pengaturan awal, jadi, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah memperbarui Windows kita agar bisa mendapatkan semua pembaruan perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan untuk PC kita. Dan mulai menggunakan semua fitur dari perangkat kita. Untuk kita usinya kita terus periksa pembaruan Windows, lalu cek pembaruan di sini. Jika Anda belum memiliki banyak pembaruan yang siap, unduh dan install semuanya. Dan selain itu, periksa juga opsi lanjutan di menu ini, masuk ke pembaruan opsional, dan install juga pembaruan driver tambahan. Setelah itu, saya sarankan untuk memeriksa bagian akun di sidebar, lalu di sini buka opsi masuk, dan atur baik pengenalan wajah maupun pengenalan sidik jari. Kamera Anda dapat menggunakan wajah Anda agar Anda bisa masuk dengan mudah. Dan Anda juga bisa mengatur pengenalan sidik jari dan menggunakan pemindai sidik jari di keyboard Anda. Untuk alasan yang sama. Setelah ini pergi ke menu beranda di pengaturan dan atur cadangan OneDrive. Cadangkan semua folder penting di PC Anda sehingga Anda tidak akan kehilangan akses ke file-file penting Anda, bahkan jika Anda harus melakukan reset pabrik pada perangkat Anda. Pilih cadangan Windows di sini, lalu sesuaikan pengaturan cadangannya. Pilih folder, aplikasi, dan pengaturan mana yang ingin Anda cadangkan, lalu klik lanjutkan dan tunggu hingga PC Anda selesai dicadangkan. Setelah itu, jika perangkat Anda mendukung Command Center, maka Anda juga sebaiknya membuka aplikasi ini. Aplikasi ini seharusnya tersedia di menu mulai Anda di sini. Jika Anda tidak melihatnya di sini, Anda bisa mengunduhnya dari Microsoft Store. Dan dengan menggunakan satu aplikasi keren ini di beberapa perangkat, meskipun tidak semua perangkat memilikinya. Sayangnya, Anda akan dapat mengubah mode performa perangkat Anda, serta mengontrol suhu perangkat dan hal-hal seperti kecepatan kipas. Jadi kita punya control system, ada fitur Glamcam yang sayangnya tidak tersedia di laptop saya karena sudah agak tua. Ada juga fitur network booster di sini dan juga beberapa fitur warna di aplikasi yang sama. Setelah itu, saya juga menyarankan Anda untuk mengunduh aplikasi Sistem Dukungan HP. Anda dapat mengunduhnya dari situs resmi dukungan HP, cukup cari HP Support Assistant di internet, masuk ke situs HP Support Assistant, dan klik unduh untuk mengunduh aplikasi ini. File setup akan langsung diunduh, dan Anda tidak akan mengalami masalah saat mengklik. Cukup jalankan aplikasi instalasi ini untuk mengunduh dan memasang fitur ini di laptop Anda. Setelah aplikasi terpasang, Anda hanya perlu membukanya dan masuk sebagai tamu. Kemudian Anda akan dapat menginstal semua pembaruan driver tambahan dengan pergi ke tab Third Now di sidebar, menjalankan perangkat lunak dan driver, periksa dan cek apakah perangkat Anda memerlukan pembaruan tambahan agar Anda selalu mendapatkan perangkat lunak HP terbaru. Selain itu, Anda juga dapat melakukan beberapa pemeriksaan di aplikasi ini. Jadi, kita bisa mengoptimalkan performa, menjalankan diagnostik perangkat keras, memeriksa baterai kita. Jadi, ini adalah aplikasi yang sangat berguna untuk dimiliki di laptop HP Anda dan didukung oleh semua perangkat HP, tidak seperti Command Center. Setelah itu, saya nunggu persiapan untuk memperbaiki pengaturan tampilan. Jadi kembali ke pengaturan, masuk ke sistem, lalu ke tampilan. Dan pastikan untuk mengaktifkan warna adaptif yang akan membuat warna Anda jauh lebih baik dibandingkan mode default. Dan juga aktifkan HDR untuk kualitas gambar yang lebih baik. Aktifkan resolusi 4K, masuk ke tampilan lanjutan, dan atur ke refresh rate terbaik. Dalam kasus saya, refresh rate-nya 60, tapi model-model terbaru memiliki refresh rate hingga 200 Hz. Oke, saya akan menonaktifkan HDR untuk video ini karena terlalu terang. Dengan cara ini, dan setelah itu selesai, saya ingin Anda mengenal lebih jauh mengenai fitur mode tablet. Untuk beralih ke mode tablet tersebut,
dan benar-benar bisa mengubah cara Anda dalam menggunakan perangkat laptop Anda sehari-hari. Anda hanya perlu membuka perangkat, membalik layar ke sisi lain, lalu pelajari semua fitur keren yang ada. Dan sebenarnya carping gua karat layar yang kuat Anda seperti Anda menggunakan touchpad perangkat Anda. Buka desktop virtual dengan menggeser ke atas menggunakan 3 jari atau beralih dengan mulus di antara mereka dengan menggeser 4 jari di layar Anda. Dan gunakan banyak hal keren lainnya yang bisa Anda lakukan di mode tablet. Dan begitu Anda membalikkan layar kembali, perangkat Anda akan secara otomatis mematikan mode tablet. Oke, sekarang mari kita bahas soal perangkat lunak. Sebagian besar pengguna pasti membutuhkan browser di laptop mereka, dan jika Anda tidak puas dengan Microsoft Edge, Anda bisa mengunduh browser lain apapun. Saya akan menunjukkan kepada Anda cara mengunduh peramban web Google Chrome, karena ini adalah peramban yang paling mudah untuk diunduh. Mengingat mereka memiliki mesin pencari paling populer di internet, cukup cari peramban Chrome di mesin pencari, lalu silakan masuk ke tautan pertama yang Anda temukan di sini. Pastikan sekali lagi bahwa itu adalah situs resmi dari google.com. Lalu Anda cukup klik tombol unduh Chrome dan segera jalankan file Chrome setup tersebut di komputer Anda. Dan selesai. Seluruh proses instalasi pada dasarnya sudah selesai. Sekarang kita hanya perlu menunggu sampai peramban terpasang. Dan sementara peramban sedang diinstal, Anda bisa mulai mengenal tombol fungsi dan tombol aksi serta cara menggunakannya di laptop Anda. Jadi, secara default, laptop Anda tidak menggunakan tombol fungsi, melainkan menggunakan tombol aksi. Ini adalah konsep yang cukup rumit. Jadi, tombol fungsi adalah sesuatu yang digunakan oleh keyboard tambahan. Jadi, ini adalah tombol-tombolnya. Tombol-tombol ini terletak di baris paling atas pada keyboard Anda, dan mereka menjalankan fungsi yang sama di semua keyboard. Seperti F1 akan masuk ke mode bantuan, dan F5 akan menyegarkan halaman, F11 akan masuk ke mode layar penuh, F12 akan membuka alat pengembang di peramban. Tapi di laptop Anda kemungkinan besar, Anda harus menekan tombol Fn dan menahannya sambil menekan salah satu tombol fungsi untuk benar-benar menggunakannya sebagai tombol fungsi. Sebaliknya, perangkat Anda secara default menggunakan tombol-tombol tersebut sebagai tombol aksi. Jadi misalnya F1 sekali lagi akan membuka menu bantuan, tetapi F2 dan F3 bisa digunakan untuk mengatur kecerahan layar Anda, begitu juga untuk mengatur lampu latar keyboard Anda. F5 digunakan untuk membisukan dan mengaktifkan suara speaker, dan umumnya F5 hingga F7 digunakan untuk mengatur volume speaker Anda. F8 untuk membisukan atau mengaktifkan mikrofon, F9 hingga F11. Tombol kontrol media F12 ini seharusnya tidak membuka perangkat lunak HP, jadi bisa saja membuka HP Support Assistant atau HP Command Center. Lalu kita juga punya tombol penutup kamera. Oke, dan sepertinya Google Chrome sudah terpasang. Sekarang, saya juga akan menunjukkan kepada Anda cara mengaktifkan satu fitur keren yang akan melindungi baterai Anda dalam jangka panjang. Untuk mengaktifkannya, Anda harus mematikan komputer Anda. Jadi mari kita tahan tombol power selama beberapa saat. Dan setelah mematikan laptop, kita harus menyalakannya kembali. Dengan menekan tombol power sebentar, lalu menekan tombol escape berulang kali, sampai kita melihat menu startup. Setelah menu startup muncul di layar kita, yang memerlukan waktu sedikit lebih lama dari biasanya, Oke, setelah kita melihatnya, tekan F10 untuk masuk ke BIOS. Dan sekarang di sini. Anda harus menggunakan tombol panah kanan untuk berpindah ke menu konfigurasi, lalu gunakan tombol panah bawah untuk menggulir ke bawah ke pengoptimal baterai adaptif.
Saya sangat menyarankan untuk mengaktifkan fitur ini karena akan mengontrol baterai Anda agar masa pakainya lebih panjang. Jadi cukup tekan Enter dan pilih Enabled. Lalu perhaps jika Anda ingin pindah mode tombol fungsi aksi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, arahkan ke Action Keys Mode dan nonaktifkan. Dengan cara ini, tombol fungsi Anda akan langsung digunakan sebagai tombol fungsi. Untuk menerapkan perubahan dan keluar, tekan F10 lalu Enter. Dan itu saja. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga suka. Jika iya, jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Dan sampai jumpa lagi.